Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba membedah terkait dengan teknis evaluasi diri untuk Madrasah Diniyah Takmiliyah tingkat awaliyah, tentunya di Kabupaten Purbalingga untuk tahun 2021. Baik, akan kami jelaskan untuk penjelasan teknis ini terkait dengan aplikasi evaluasi diri Madrasah Diniyah Takmiliyah tingkat awaliyah. Bagaimana penjelasannya terkait dengan evaluasi diri ini dalam mengisinya, nanti akan kami jelaskan satu persatu, semoga nanti bisa dipahami. Baik, untuk alamat linknya yang para operator Madrasah Diniyah mengisinya, yaitu di http://bit.ly/edm/dta_purbalingga 2021. Link ini sudah kami bagikan lewat pengurus DPAC yang semoga nanti kalian semuanya nanti bisa mengisinya dengan paham. Baik, untuk memulainya kita baca dulu dengan bacaan basmalah, semoga diberikan kelancaran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Link itu nanti kalau dibuka tadi alamat tadi diklik, nanti akan menuju ke sini. Di halaman awal ini dijelaskan rangkaian kegiatannya. Jadi bulan Maret kemarin sudah mencoba kami sosialisasikan ya kepada pengurus-pengurus DPAC. Sedangkan bulan April Mei ini masing-masing Madrasah Diniyah itu melakukan evaluasi diri ya, secara online tentunya. Yang kedua, nanti sekitar bulan Juni ini ada diklat Madin percontohan ya, satu kecamatan bisa 1 atau 2 nanti yang kami pilih. Sedangkan nanti di bulan September para calon supervisor ini akan kami diklat terlebih dahulu, sehingga nanti pada saat turun ke bawah di masing-masing Madrasah Diniyah nanti sudah sesuai dengan persamaan persepsi. Sedangkan bulan November Desembernya itu baru pelaksanaan supervisi dan monitoring. Sedangkan nanti di bulan Januari, insya Allah Januari 2022 akan ada pembagian sertifikat hasil daripada supervisi dan monitoring ini. Jadi evaluasi diri Madrasah Diniyah Takmiliyah ini adalah salah satu bentuk awal persiapan masing-masing MDT menyambut adanya pelaksanaan supervisi dan monitoring kami dari pengurus FKDT. Di dalam evaluasi diri Madrasah Diniyah Takmiliyah ini standarnya ada 8, di masing-masing standar ini jumlahnya berbeda-beda. Untuk standar kompetensi lulusan itu berjumlah 6 poin, untuk standar isi hanya 4, standar proses ini ada 6, standar penilaian ada 6, standar pendidik dan tenaga kependidikan ada 6. Ini standar sarana dan prasarana lumayan banyak, ada 14 ya.
Kan standar pengelolaan ada 18, banyak juga karena di manajemennya, dan standar pembiayaan ada 5, jadi total ada 65 poin. Dalam evaluasi diri madrasah ini nanti ketika madrasah diniyah sudah mengisi dengan lengkap, maka akan muncul nilainya dengan urutan predikat ada 5 ini ya. Kalau nilainya 86 sampai 100 itu predikatnya adalah istimewa. Sedangkan untuk 71 85 itu baik. 66 sampai 70 ini predikatnya cukup. Kalau ada madin nilainya masih 51 sampai 65 ini predikatnya kurang. Sedangkan yang nilainya 50 ke bawah ya, ini sangat kurang. Jangan khawatir ya, kalau mungkin kegiatan evaluasi diri ini masih nilainya kurang bagus, tidak apa-apa. Itu bisa diperbaiki ya, karena untuk contoh-contoh dokumen nanti akan kami siapkan, sehingga nanti masing-masing madrasah diniyah bisa meningkatkan dengan sebaik-baiknya. Kegiatan evaluasi diri madrasah ini karena waktu maka kami batasi terakhir nanti tanggal 15 Mei 2021 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat ya. Kami batasi agar pengelolaan dalam membuat perencanaan di DPCF KDT itu bisa maksimal, bisa dengan baik. Ini penjelasan awal. Untuk kalian yang ingin tahu file tentang evaluasi diri madrasah ini, pertanyaan-pertanyaannya ada 65 tadi, ini bisa tinggal klik link ini. Ketika klik nanti kalian akan mendapatkan file yang seperti ini. Ini bisa di print, bisa untuk dibaca-baca, sehingga nanti bisa sambil menyiapkan yang sekiranya bisa disiapkan. Baik, kita selanjutnya akan satu persatu ya membahasnya. Ini klik saja. Ini pilih kecamatan ya. Pertama saya ambil contoh kecamatan Kejobong. Ini ketika sudah pilih kecamatan Kejobong, klik berikutnya ya atau next. Maka yang akan muncul di sini adalah madin-madin yang ada di wilayah Kejobong. Ini diawali dari NSDT yang 015 Madin Darul Muflihin Sokanegara. Kalau kita kembali coba pilih yang kecamatan yang lain, sebagai contoh pilih Kutasari, klik. Maka yang muncul nanti adalah madin-madin yang ada di kecamatan Kutasari, seperti itu. Jadi ketika salah kecamatan otomatis nanti akan tidak ada madin yang dicari. Maka dari itu jangan sampai salah ya. Kita ambil contoh, ini salah satu madin, ini klik berikutnya. Ini contohnya, di sini diminta ada beberapa identitas yang singkat ya. Contohnya ini nama kepala MDT, tulis nama lengkap beserta gelarnya. Sebagai contoh kita tulis ini Aful Hidayat, ini nomor kepala HP, ini jumlah guru sebagai contoh ada 7, santri aktif ada 81, jumlah ruang kelas ini contohnya baru 2. Klik berikutnya. Nah, setelah mengisi identitas tersebut, maka langsung diarahkan ke standar yang pertama, yaitu standar kompetensi lulusan, di mana standar SKL ini jumlahnya ada 6. Ini ada pertanyaan, MDT mengidentifikasi tuntutan SKL. Tuntutan SKL ada beberapa poin di sini. Yang pertama meliputi aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan.
Ada 4 bukti yang diminta. Yang pertama ada dokumen SKL-nya dilakukan melalui rapat, ada notulen rapat pada saat ini mengidentifikasi tuntutan SKL, terus adanya sosialisasi SKL. Jadi setelah ada dokumen SKL, harapannya ada sosialisasi ya. Sosialisasi bisa ke guru, ke santri, ke orang tua dan yang lain. Ini. Kalau ternyata kok belum punya, nah berarti ini ya. Kalau A itu ada 4 bukti terpenuhi, B 3 bukti, C 2, D 1, E tidak ada. Kalau memang ini kita belum punya, belum melakukan, karena ini masih evaluasi ya, jangan khawatir ini, karena kita mungkin belum melakukan atau belum tahu, tidak apa-apa, bisa saja pilih E kayak gini. Kalau sudah ada, tetapi baru ada dokumen SKL-nya saja, mungkin download dari mana-mana kita sudah punya SKL, boleh. Ini berarti sudah ada 1 bukti, ini 1, kayak gini. Boleh lah ya. Ini pertanyaan yang kedua, MDT menentukan rumusan profil lulusan. Ini ada dokumen buktinya. Yang pertama ada dokumen rumusan profil lulusan. Lulusan MDT itu seperti apa? Lah ini ada rumusannya. Sebagai contoh, profil lulusan itu lulusan MDT 1 hafal juz amma sebagai contoh. Ini contoh ya. Yang kedua, lulus praktek sholat wajib sebagai contoh. Contoh ya. Atau bisa saja profil lulusannya predikatnya A kalau dia ujiannya rata-rata 8, boleh-boleh saja ini, gantung ya. Dilakukan melalui rapat, ada undangan rapat, ada daftar hadir rapat, ada notulen rapat. Nah ini dalam perumusan profil lulusan seperti itu yang lengkap. Nah di Madin Panjenengan sudah ada atau belum? Kalau baru ada profil lulusannya tapi tidak dilakukan melalui bawah, boleh saja milih 1 lagi seperti ini. Kalau 4-5 bukti terpenuhi, bisa saja pilih A. Ini tergantung kondisi real di Madin Panjenengan. Gitu ya, karena ini sifatnya masih evaluasi ya, evaluasi diri, menilai diri sendiri. Nanti kalau pada saat supervisi lah yang menilai adalah supervisor. Nah, ini karena evaluasi diri ya, menilai diri sendiri sesuai dengan kondisi real apa adanya. Nomor 3, MDT memiliki program pembiasaan, meliputi program pembiasaan, diputuskan melalui rapat, ada sosialisasi program pembiasaan, penerapan program pembiasaan. Nah, ini tuntutan dalam standar ini diantaranya adalah Madin itu dituntut untuk memiliki program pembiasaan. Pembiasaan ya hal rutinitas, biasanya dalam membentuk karakter anak. Contohnya ada 3 bukti terpenuhi, berarti milih B. Seperti itu. Nomor 4, MDT mengirimkan santri pada berbagai perlombaan. Nah ini agar lulusan MDT juga bagus. Ini sekiranya tuntutannya adalah di beberapa event perlombaan itu mengikuti agar ada semangat ya. Apabila ini ada beberapa hal ditunjuk mewakili tingkat kecamatan. Memang ada kalanya lomba, tetapi di tingkat kecamatan tidak ada seleksi. Modelnya tunjukkan, ini sudah lumayan ini. Kalau Madin tersebut ditunjuk, berarti sudah ada 1 bukti. Kalau dia mengikuti lomba tingkat kecamatan, ada 2. Kalau dia mengikuti lomba tingkat sampai tingkat kabupaten, ada 3. Ini ada berapa bukti yang dimiliki Madin tersebut. Apabila ada 2, ya berarti C. Seperti itu, C. Nomor 5, MDT mendapatkan kejuaraan pada berbagai perlombaan. Dibuktikan juara tingkat kecamatan, juara tingkat kabupaten, provinsi, nasional. Kalau pernah sampai juara tingkat nasional berarti ada punya 4 bukti ini nih. Nah, ini. Boleh A ya, milih A ini. Kalau hanya tingkat provinsi ya, kecamatan dapat, kabupaten dapat, provinsi dapat, maka 3. Kalau hanya kabupaten saja berarti 2. Kalau 2 bukti berarti C lagi. Kalau tidak pernah mendapatkan kejuaraan ya otomatis E ya. Makanya diikuti kalau ada kegiatan Porsadin ya, untuk meramaikan.
Rata-rata yang keenam ini rata-rata kelulusan santri pada 2 tahun terakhir. Ini otomatis berapa persen dihitung ya. Kelas 4-nya ada berapa anak yang lulus berapa 2 tahun terakhir, otomatis ini. Kalau lulus terus, wah ini berarti bisa pilih A. Nah ini untuk standar kompetensi lulusan ya, SKL ya, standar pertama. Selesai. Kita klik berikutnya, menuju ke standar isi. Ada berapa? 4 ya. Yang pertama adalah MDT menyusun dokumen kurikulum tingkat satuan diniyah ya, KTSD ini. Ada 4 yang diminta dokumennya: SK tim pengembang kurikulum, foto kegiatan pengembang kurikulum, berita acara, notulen pengembang kurikulum, dan dokumen KTSP itu sendiri atau KTSD itu sendiri. Punya beberapa bukti nih, tinggal melihat ini saja. Kalau baru ada dokumen dok tetapi tidak ada ini, wah berarti baru 1. Boleh saja milih D. Kalau ada 2, 2. Nomor 8, MDT memiliki dokumen KIKD yang berlaku, dibuktikan dengan, nah ini dokumen KIKD ini atau SKKD ini sudah banyak ya, tinggal di download saja, di print, yang penting yang masih berlaku ya. Ini nanti sudah keempat-empatnya punya, maka bisa A, ini gampang. Nomor 9, MDT memiliki struktur kurikulum yang berlaku ini, struktur kurikulum ya. Memiliki 7 mata pelajaran pokok ya. Ada Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, tarikh, bahasa Arab. Ada muatan lokal, minimal berisi 18 jam per minggu. Ada pengesahan struktur kurikulumnya. Kalau 4-4-nya ada ya bisa A ini, karena ini gampang ini. MDT menetapkan dan melaksanakan 40 menit pada 1 jam pelajaran ini. Jadi standarnya madrasah diniyah itu 1 jam pelajaran itu 40 menit, tapi dalam kenyataannya kalau kurang ya boleh-boleh saja, cuman nilainya menjadi rendah. Contoh di Madin saya kok hanya 35 menit, berarti pilih yang B. Nah, ini cukup ya untuk standar isi ada 4. Klik berikutnya, sekarang standar proses ada 6 nomor. Yang pertama, guru menyusun program tahunan. Wah, naik. Menyusun apa tidak ini guru-gurunya? Kalau menyusun, jumlah gurunya berapa, yang menyusun berapa, ini tinggal dikalikan nanti ketemu persen ya. Kalau gurunya di Madin saya ada 10 sebagai contoh, yang membuat program tahunan kok baru 5, berarti 50%. Kalau 50% berarti yang C ini 41 sampai 60, berarti pilih C. Untuk contoh-contoh dokumen jangan khawatir ya, Ustadzah, nanti insya Allah akan kami beri contohnya sehingga tinggal mengedit, menyesuaikan, didiskusikan sama teman-teman. Yang ke-12, guru menyusun program semester, hampir seperti tadi itu. Berapa persen guru yang menyusun program semester? Contohnya sekitar 70% di sini, berarti ikutnya B di sini. 13, guru melaksanakan pembelajaran meliputi, wah ini ada pendahuluannya, ada inti dan penutup. Sebagai kepala Madin bisa saja menilai ya, gurunya sudah kalau mengajar itu mencakup 3 hal ini atau belum, berapa persen yang sudah melakukan. Nah ini contohnya baru 50%, berarti sekitar ini di C. MDTA melaksanakan program muatan lokal ya, ada program muatan lokal, jadwalnya, ada bahan ajarnya atau bukunya, terus ada penilaiannya. Ini gampang juga ini. Kalau 4-4-nya terpenuhi bisa saja pilih A. Yang ke-15, MDT memiliki buku bahan ajar, meliputi ada punya buku Arab Pegon 7 mapel, ada buku Latin 7 mapel, atau juga kitab ala pesantren. Ini. Kalau memiliki ke-7 mapelnya berarti bisa A, ini gampang ya. Nah, bisa A ini. Yang ke-16, MDTA memiliki jadwal pelajaran ini. Yang dilihat itu adalah ada jadwalnya,
terus jadwalnya itu disahkan oleh kepala Madin, terus semua guru memiliki jadwal pelajaran, terus jadwal pelajaran dipasang di setiap ruang. Ini juga gampang, saya kira bisa A ini ya untuk standar prosesnya. Selanjutnya standar penilaian. Ini ada berapa? 6 juga, 6 poin ya. Yang pertama, MDTA menetapkan kriteria ketuntasan minimal, meliputi ada analisis KIKD, mempertimbangkan aspek kemampuan santri, kesulitan materi dan daya dukung, terus adanya penetapan KKM dan sosialisasi KKM kepada santri. Ini juga gampang, cuman mungkin ada yang bertanya, siapa sih yang menentukan KKM? Yang menentukan KKM ya gurunya itu sendiri, nanti disahkan oleh Madin itu sendiri. Jadi bukan orang lain, karena yang mengajar adalah guru itu sendiri. Ini saya kira bisa A ya. Ini 18, guru melakukan ulangan harian. Wah, ada 5 hal yang dilihat dalam ulangan harian ya. Melakukan ulangan harian, punya soal ulangan harian, menilai hasil ulangan harian, membagikan hasil ulangan harian, memasukkan nilai ulangan harian ke dalam daftar nilai. Ini madrasah diniyah juga harus melakukan ulangan harian ini, menilai, karena kalau tidak dilakukan ulangan harian nanti tidak tahu mengukur keberhasilan santrinya dalam mengikuti pendidikan ya. 19, MDTA melaksanakan ulangan semester. Ini gampang juga ini. Ada jadwal pelaksanaannya, naskah soalnya. Naskah soal biasanya sudah dikoordinir oleh FKDT. Ada berita acara, ada daftar hadir, ini juga sudah disiapkan biasanya, ada daftar nilai. Nah ini saya kira gampang juga, bisa A juga ini. MDTA melaksanakan ujian akhir, ada jadwal juga, naskahnya, berita acara, daftar hadir, dan daftar nilai. Ini juga gampang juga ini. Tapi ya bagi Madin yang sudah ada kelas akhirnya, kalau belum ada kelas akhir ya otomatis belum melaksanakan ujian, bisa saja nilainya masih E, seperti itu. 21, MDTA memiliki dokumen rapot. Ini penting juga rapot ini. Ada dokumen rapotnya, rapot ditulis oleh wali kelas, dokumen rapot yang berisi sampai dengan semester terkini. Jadi jangan hanya punya rapot tapi rapotnya tidak diisi. Ini yang dinilai adalah rapot yang sudah diisi. Bukti tanda penyerahan buku rapot. Jadi kalau bagi rapot itu ada tanda terimanya, tanda tangan yang mengambil. Terus rapot ditandatangani oleh orang tua atau wali. Jadi setelah dilihat oleh orang tua atau wali, maka suruh ada tanda tangannya ya. Nah setelah itu biasanya dikembalikan lagi. Ini juga gampang, bisa saja nilainya A ya. MDTA memiliki dokumen ijazah. Nah ini meliputi arsip dokumen ijazah sampai dengan tahun terakhir, bukti tanda penyerahan dokumen ijazah, nilai dalam ijazah dimasukkan dalam buku induk santri. Jadi ijazah itu ada nilainya juga jangan lupa dimasukkan dalam buku induk santri. Kalau ini terpenuhi bisa saja A, seperti itu. Klik berikutnya. Sekarang standar pendidik dan tenaga pendidikan. Yang pertama itu MDTA mengangkat tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, meliputi ada dokumen SK pengangkatan. Ini penting. Guru ketika mulai mengajar, mulai jadi guru Madin itu ada SK-nya pengangkatan. Contohnya sudah banyak ya, contoh dokumennya. Ada dokumen SK pembagian tugas, setelah guru diangkat suruh mengajar apa, ini namanya pembagian tugas. Terus ada SK arsip, SK-nya diarsipkan, pembagian tugas juga diarsipkan. Ini juga gampang, bisa saja nilainya A. Penyelenggara MDTA membuat perjanjian kerjasama kerja ketenagaan yang meliputi dokumen perjanjian kerja ketenagaan, isi perjanjian kerja ketenagaan minimal meliputi identitas PTK dan loyalitasnya. Dokumen perjanjian kerja ketenagaan dibubuhi materai, karena kerjasama materainya ya. Kalau sekarang materainya berarti 10.000 ya, cuman kalau sebelum tahun ini masih 6.000.
Arsip perjanjian kerja ketenagaan, ada arsipnya. Ini contohnya, baru 3 bukti, boleh saja B. Nomor 26, MDTA memiliki daftar hadir guru. Liputi dokumen daftar hadir guru. Daftar hadir guru minimal ada dalam 1 tahun terakhir. Daftar hadir guru diisi setiap hari efektif, ada rekap dan persentase daftar hadir guru. Ini penting sekali, bukti seorang guru mengajar berarti ada daftar hadirnya. Silakan dikelola ya oleh MDT. MDTA memiliki guru dengan kualifikasi akademik minimal SLTA atau kelas Madin Ulia. Ini. Bisa saja belum 100%. Wah, bisa, berarti bisa B ini ya. Kalau ternyata gurunya ada yang baru lulusan SMP dan tidak mondok, tapi dia hanya lulusan SD tapi di pondoknya lama. Dia di sana dulu pas di pondoknya lama sehingga sampai kelas kuliah, maka bisa saja ini pilih A ya, karena seperti itu. Nomor 27, guru mengikuti diklat dasar MDTA. Nah, ini saya kira masih banyak yang belum ya, karena memang dari FKDT sendiri juga baru mau melaksanakan. Cuman ini sangat penting ketika guru diniyah itu didiklat dulu. Awalnya itu adalah diklat dasar, nanti ada diklat lanjutan. Tapi ada juga mungkin guru Madin yang pernah mengikuti diklat di tingkat provinsi ya. Nah, kalau sudah ada yang pernah, nanti buktinya adalah ada piagamnya biasanya. 28, guru dapat menulis Arapegon. Nah, ini Arapegon bagi madrasah ini adalah salah satu hal yang pokok, maka tentunya adalah semua guru Madin bisa menulis Arapegon. Kalau di Madin Panjenengan ternyata belum semuanya, ini tinggal dilihat jumlah gurunya ada berapa, yang sudah bisa berapa, tinggal di persentase. Contohnya kita pilih yang B. Klik berikutnya. Sekarang standar sarpras ya, sarana dan prasarana ini lumayan banyak, ada 14. Yang pertama, MDTA melakukan pemetaan sarpras. Ini jadi sarpras itu perlu dipetakan. Adanya penunjukan tim pemetaan sarpras, ada foto kegiatan rapat pada saat memetakan sarpras, ada notulennya, ada dokumen pemetaannya. Contohnya saja belum terpenuhi semuanya, boleh pilih karena baru 2, C contoh ya. Yang selanjutnya 30, MDTA menyusun rencana operasional pemenuhan sarpras. Ini ada timnya, ada foto kegiatannya, notulen. Foto kegiatan pada saat sedang membahas sarpras ya, terus ada notulen hasil rapat pemenuhan sarpras, ada dokumen rencana pemenuhannya. Jadi setelah dipetakan, ini adalah pemenuhannya. Tentunya kalau pemenuhan terkait dengan uang, maka harus bisa betul-betul rencanakan ya. Contohnya mau ganti papan tulis, nanti kurang lebih di bulan keberapa gitu. Ngecat mau di bulan berapa, ini rencana pemenuhan kayak gitu. Bisa saja B ya. 31, MDTA memiliki buku inventaris sarpras. Nah, ini penting juga nih. Sarprasnya itu ada diinventariskan, ada bukunya ya, sehingga jelas. Ada buku inventaris sarpras, terus buku inventaris sarpras itu memuat minimal ada nama barang, jumlah, tahun perolehan. Terus diisi, terus juga diisi secara berkala. Ini penting juga ini, biar aset-aset yang dimiliki Madin itu selalu terdata. 32, MDTA memiliki ruang pembelajaran. Nah, ini panjenengan punya berapa? Standarnya adalah memiliki 4. Kalau dapat A, kalau tadi baru 2 berarti C. MDTA memiliki perabot ruang pembelajaran. Nah, ini perabotnya, isinya ruang itu apa saja? Ada meja, tentu papan tulis, jam dinding, almari, gambar, simbol kenegaraan, tata tertib santri, jadwal piket santri. Kalau terpenuhi semuanya, wah ini 6-7 bukti, pilih A.
34, MDTA memiliki tempat khusus administrasi, tata persuratan, dan kearsipan. Nah, ini penting juga. Ya, dokumen-dokumen penting itu ada tempat khusus ya, bisa saja lemari atau tempat yang lain, yang penting ada tempat khusus ini. Nanti yang ditanyakan atau yang meliputi itu ada tempatnya, tempat khusus berfungsi dengan baik, ini ditata dengan rapi, ini terus ditempatkan pada posisi yang tepat, yang strategis. Boleh saja milih A karena mudah ini. MDTA mengelola kotak saran, penting juga nih Madin itu mempunyai kotak saran agar apa yang menjadi keinginan masyarakat bisa disalurkan ya lewat kotak saran ini, atau bisa saja secara langsung ya, cuman kalau yang di sini adalah yang diminta adalah kotak saran. Yang pertama adanya kotak saran dibuka secara berkala, ada dikelola kotak saran itu, terus isinya apa ditindaklanjuti. Boleh lah ya milih B dulu. MDTA memiliki ruang kepala atau guru. Ini ada ruang gurunya atau kepalanya. Nih, ruang gurunya itu berfungsi dengan baik, ada perabotnya, terus ada struktur organisasi Madin itu, ada simbol kenegaraan, terdapat papan pengumuman. Kalau semuanya ada, pilih A ini ya. Ini tergantung Madin panjenengan punya yang mana. 37, MDTA memiliki ruang perpustakaan. Nah, ini penting juga nih, MDTA memiliki perpustakaan. Tentunya yang punya beberapa ruang ya. Kalau yang belum ya berusaha ya. Ada peningkatan semoga dari tahun ke tahun. Ada ruang perpustakaan, tersedia buku perpustakaan, pengelolaan perpustakaan, struktur organisasi perpustakaan. Kalau belum ada perpustakaan ya pastinya contohnya gitu ya. Kalau baru ada satu, nah ini berarti D. Contoh ya. Contohnya baru tersedia buku tapi masih belum ada tempatnya. Wah ini D. MDTA memiliki ruang musola atau masjid, meliputi adanya musola, adanya surat keterangan pernyataan tentang diperbolehkan santri yang melaksanakan kegiatan di musola masjid. Musola masjid berfungsi dengan baik, ini menjadi musola masjid menjadi satu yayasan atau lembaga. Nah ini tergantung ya kondisinya di tempat panjenengan. Kalau 4 ini terpenuhi bisa A, kalau 2 berarti C, dan seterusnya. Kalau tidak ada untuk ruang ibadah atau musola masjid ya E berarti. 39, MDTA memiliki kamar mandi atau toilet ini. Ada 4 hal yang diminta, adanya kamar mandi berfungsi dengan baik, ada kamar mandi khusus guru, khusus santri, dan ada juga pengelolaan. Pengelolaan ini dalam arti toiletnya itu dibersihkan ya secara rutin. Contohnya bisa saja salah satu bentuk pengelolaannya itu dibuat jadwal piket santri untuk membersihkan toilet sebagai contoh, atau ada petugas khusus, itu boleh. MDTA 40, MDTA memiliki luas lahan. Nah ini standarnya MDTA itu 500 meter persegi, sekitar 36 ubinan lah. Karena harapannya MDTA itu memiliki 4 ruang kelas, ada ruang perpustakaan, ada ruang guru, ada halamannya, sehingga minimal 500 meter persegi, 36 ubin. Karena ada beberapa Madin yang mungkin kurang, tapi banyak juga Madin-Madin yang melebihi dari 500 meter persegi ini. Terserah milih sesuai dengan kenyataan. 41, status kepemilikan tanah bangunan MDTA ini. Tanah, kalau A, tanah wakaf dan bersertifikat, tanah wakaf tanpa sertifikat, hak guna bangunan, pinjam, dilakukan di masjid atau musola. Di mana ini? Contohnya B, tanah wakaf tanpa sertifikat, berarti B. Sudah diwakafkan tadi belum bersertifikat. 42, MDTA memiliki tempat sampah ini. Tempat sampah berfungsi baik, tempat sampah ada di setiap ruang kelas, tempat sampah ada di ruang guru, tempat sampah pada
Tempat sampah ada ruang guru, tempat sampah ada di halaman, ada pengelolaan tempat sampah ini. Kalau tempat sampah ada di ini yang dipersyaratkan, kalau ada 5-6 bukti termenuhi berarti bisa A. Ini gampang ya. Ini standar prasarpa sudah selesai. Selanjutnya, berikutnya ini standar pengelolaan. Standar pengelolaan ada 18, ini lumayan banyak ya. MDTA memiliki akta pendirian. Ini dibuktikan dengan MDTA berbentuk yayasan atau perkumpulan yang disahkan dengan notaris dan Menkumham. Adanya izin operasional dari Kemenak, adanya pengarsipan dokumen akta notaris, adanya pengarsipan izin operasional. Ini saya kira untuk mendapatkan B gampang sekali ya, karena kalau A berarti harus yang sudah berakta notaris ini. 44 MDTA memiliki struktur organisasi. Ini meliputi dokumen struktur organisasi, terus yang kedua dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi. Minimal struktur organisasi itu memuat ketua, sekretaris, bendahara, terus terpasang di tempat strategis. Ini juga gampang kalau dapat A ini. Yang 45 MDTA memiliki peraturan atau tertib santri ini. Ada dokumen tata tertib, minimal mengatur tentang aturan berangkat dan pulang, mengikuti pembelajaran, dan juga pakaian. 3. Disahkan oleh kepala dinia, dipasang pada tempat di setiap kelas. Ini juga gampang juga, ini bisa A. 46 MDTA memiliki kode etik guru ya. Dokumen kode etik guru memiliki minimal mengatur tentang aturan berangkat dan pulang, melaksanakan pembelajaran dan pakaian, disahkan oleh kepala madin, dipasang pada ruang guru. Ini juga gampang ya. 47 MDTA melaksanakan pertemuan rutin atau berkala dengan guru. Nah, ini ada pertemuan rutin, adanya surat undangan, adanya foto kegiatan, adanya daftar hadir, adanya notulen. Ini kalau ada 4-5 ini berarti A ya. Kalau tadi dengan guru, sekarang 48 itu dengan orang tua atau wali atau komite ini. Ya, ini juga bisa A. 49 MDTA menyusun visi, misi, dan tujuan. Ini dokumen visi, misi ya, dan tujuannya ada, disusun melalui rapat, terpasang di tempat strategis, terus ada sosialisasi. Ini juga gampang ya. 50 MDTA melakukan evaluasi diri madrasah diniyah takmiliyah ya, jadi MDT ya. Ada dokumen hasil evaluasi diri dilakukan melalui rapat internal. Adanya tindak lanjut evaluasi diri, adanya evaluasi dari kegiatan tindak lanjut evaluasi diri. Jadi evaluasi diri ini harapannya dalam mengisi itu jangan sendirian ya, minimal ada 2 orang lah, sehingga bisa untuk berdiskusi. Gitu ya, contoh ini B, berarti baru ada 3 bukti. MDTA menyusun RKJM, rencana kerja jangka menengah ya, di dokumennya melalui rapat. Minimal ini nanti ada, ini masih belum lengkap ya, nggak apa-apa. Terus ada sosialisasi RKJM. Terus 52 MDTA menyusun rencana kerja tahunan. Ini meliputi ada dokumen RKT dilakukan melalui rapat internal, minimal berisi tentang ini RKT, terus ada sosialisasi. Boleh juga ini, tergantung kondisi panjenengan. Kalau belum pernah melakukan ya berarti E. 53 MDTA menyusun rencana anggaran pendapatan dan biaya diniyah. Ini meliputi dokumen RAPBD dilakukan melalui rapat internal, sosialisasi RAPBD. Ini bisa saja contohnya C. 54 MDTA menjalin kerjasama dengan lembaga non pendidikan untuk mengembangkan MDT. Ini kalau ada 2 jalinan berarti baru C. 55 kepala dinia memiliki buku agenda rapat. Nah, ini ada buku agenda rapat, minimal berisi nama kegiatan, waktu, tempat, materi, peserta, terus notulen rapat diisi secara rutin. Nah, ini ada apa tidak? Kalau tidak ada berarti E.
56 MDTA memiliki buku tamu umum. Ini saya kira gampang, bisa A. Terus 57 MDTA mengarsip surat masuk dan keluar. Ini penting juga ini. Ini harapannya sudah mengarsip semuanya. Ini gampang sekali. 59 MDTA memiliki buku induk santri nih. Ini termasuk hal yang wajib ini. MDTA itu memiliki buku santri. Ini harapannya bisa A semuanya. 59 MDTA memiliki buku induk guru. Nah, guru juga ada induknya ini. Biar ketika ada pendataan MDTA, admin atau operator tidak bingung. Ini ya, gampang sekali. 60 MDTA memiliki jadwal piket santri. Ini juga saya kira gampang ini. Piket santri tentunya ya untuk pembiasaan anak ya. Yang terakhir, standar pembiayaan ada 5 nomor. Yang pertama adalah MDTA melakukan penggalian sumber dana ya. Ada iuran wajib per bulan dari wali santri, sumbangan pengembangan sarpas dari wali santri, sumber dana dari donatur, bantuan sumbangan dari instansi pemerintah. Kalau empat-empatnya ada berarti A. Kalau ternyata baru 2 ya berarti masih D sebagai contoh. 62 MDTA memiliki daftar penerimaan bisaroh untuk gurunya atau tenaga pendidikannya. Jadi kalau pembagian honor harapannya ini ada tanda terimanya ini. Ini saya kira gampang, bisa A. 63 bendahara merealisasikan anggaran. Jadi dalam 1 tahun antara rencana sama realisasinya itu berapa persen? Kalau antara 90 sampai 90% ya berarti B. Nah, 64 bendahara menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan. Ada buku kas umum, buku kas pembantu, laporan dibuat bulanan, laporan disahkan oleh kepala dinia. Ternyata kalau baru ada 1 ya berarti D, 2 C, 3 B. 65 MDTA melakukan fungsi sosial. Ini fungsi sosial diantaranya adalah memberikan keringanan pembiayaan kepada santri yang kurang mampu. Berapa persen yang diringankan? Kalau sampai ada 20% ya berarti A. Kalau baru 10% berarti C sebagai contoh. Klik berikutnya, terus di sini ada konfirmasi yang mengisi informasi dan bertanggung jawab atas pilihan jawaban. Di sini namanya siapa sebagai contoh Mahmud. Ini nama lengkap ya, Mahmud sebagai contoh. Ini klik centang terus kirim. Nah, setelah dikirim ini ada nantinya, ini ada beberapa link yang bisa dipakai. Yang pertama adalah ini tentang link untuk melihat hasilnya. Terus yang bawah nanti link-link untuk contoh-contoh dokumen yang diminta atau nantinya dibuat ya untuk melengkapi 65 pertanyaan tersebut ya. Tapi cuman sifatnya contoh. Tidak harus sama persis, tidak, tapi contoh. Baik, ini klik di atas yang hasilnya. Setelah klik di atas, maka akan diarahkan ke beberapa ini. Ada sheet form, nanti muncul di sini. Nanti ini adminnya akan mengisinya ya. Nah ini. Ini berarti nomor 24 ya. Terus di sini sheet yang kedua cek per MDTA. Ini bisa dilihat tadi kecamatan mana ya? Kecamatan Kejobong ya. Di bawah ini Darul Muflihin. Oh ini belum lengkap apa ya? Ya. Ini nanti di sini yang sudah ngisi yang dengan yang belum. Ini tadi nomor 24. Ini tinggal diisi saja nomor 24. Maka di sini akan berganti
madin yang panjenengan isi. Nah, ini nilainya. Wah, nilainya 50, SKI 58, isi 81, proses 79, penilaian 100. Wah, ini berarti lakukan semuanya. PTK baru 17, Sarpas 73, pengelolaan 83, total 76. Kalau 76 berarti ikut mana? Oh, ini sudah baik 71 sampai 85. Demikian penjelasan singkat petunjuk teknis melakukan evaluasi diri Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah secara online, di mana ini sekali lagi mohon untuk bisa diisi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kondisi real di Madrasah Diniyah Panjenengan, sehingga nanti bisa mengukur keberadaan madin Panjenengan. Setelah sudah tahu, maka nanti kelemahannya di standar apa tinggal diperbaiki. Sekali lagi kami mengajak, ayo kita sukseskan evaluasi diri madrasah ini dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti insya Allah Madrasah Diniyah di Kabupaten Purbalingga semakin baik lagi. Terima kasih, kiranya cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.